وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Rahmat, satu rahmat Allah berikan di dunia. Jadi rahmat Allah yang satu Allah berikan untuk penduduk dunia, dan dengan rahmat itu maka seorang bapak menyayangi anaknya, binatang buas menyayangi anaknya dengan satu rahmat itu. Dan Allah menyimpan sisanya rahmat yang banyak itu, yaitu bagi orang-orang yang pertama yang bertakwa. Jadi rahmat yang satu Allah berikan di dunia, adapun sisanya dari 70 itu Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama itu. Hadirin ikhwan sekalian, kalau kita perhatikan bahwa satu rahmat saja, Masya Allah, kita bisa menikmati kenikmatan ini ya. Dengan rahmat, dengan satu rahmat, maka seorang bapak menyayangi anaknya. Seorang atau seekor binatang buas yang buas itu bisa menyayangi anaknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu baru satu rahmat. Bagaimana dengan rahmat yang sisanya, yang 69 rahmat yang Allah akan berikan di akhirat nanti? Dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Yang pertama, alladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakat, kedua orang mengeluarkan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang mengimani, meyakini terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah mensifati mereka di antaranya dengan alladzina yattabi'una rasula. Nah, ini fokus pembahasan kita. Jadi alladzina yattabi'una rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, an-nabiyil ummi, nabi, seorang nabi yang ummi. Jadi rahmat itu Allah sediakan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana seseorang ketika mengikuti Rasul atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan bagian rahmat terbesar nanti di yaumil kiamat. Dan itu diperuntukkan hanya orang yang sedikit. Jadi rahmat yang sedikit di dunia Allah bagikan untuk orang yang banyak, dan di akhirat rahmat yang banyak Allah hanya berikan bagi orang yang sedikit. Di antaranya adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat berikutnya disebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Rasul la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang mengikuti petunjuk atau mengikuti Rasul, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian petunjuk di sini tentu berbeda-beda setiap orang. Ya. Ada orang yang Masya Allah ketika melaksanakan atau mengikuti sunnah itu, dia dari yang terkecil sunnah sampai sunnah-sunnah yang besar dia tidak pernah lewatkan.
Tetapi ada juga orang yang hanya melaksanakan sunnah-sunnah besar saja. Adapun sunnah-sunnah yang kecil terkadang dia lewatkan. Ada juga orang yang menganggap sepele dengan sunnah ini. Ya. Jadi itu menunjukkan barometer sejauh mana dia mendapatkan hidayah tersebut. Kalau mengikuti Rasulnya dengan baik, dengan taat, konsekuen, berarti dia mendapatkan hidayah yang luar biasa. Nah, ini barometer ya. Pengikutan kepada Rasul itu barometer seseorang mendapatkan hidayah atau tidak. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakan oleh kamu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di ayat ini ikhwan sekalian, bahwa mengikuti Rasul ini adalah barometer dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarat tauhid kita, salah satu di antaranya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara syarat kita, syarat kalimat tauhid kita, salah satunya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna tauhid seseorang kalau tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikuti Nabi, mengikuti Rasul adalah bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa yang akan kita dapatkan? Maka kata Allah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, kalau seseorang sudah dicintai Allah, maka apapun yang akan dia minta, niscaya Allah akan berikan. Ya. Apapun yang dia inginkan, niscaya Allah akan berikan, karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi mengikuti Rasul niscaya akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mengikuti Nabi itu dua keuntungan yang besar. Yang pertama, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih. Ya, luar biasa. Makanya kaum muslimin, ikhwan sekalian, walaupun berat mengikuti sunnah itu, maka hendaklah kita bersabar. Ya. Berat seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalian akan mendapati hari-hari setelahku bahwa berpegang kepada sunnah itu sama dengan memegang bara api. Kal qafid ala atamasuk di sunnah kal qabid alal jamrah. Orang yang berpegang kepada sunnah seperti memegang bara api.
Ada yang kuat pegang bara api, berat ya. Memegang bara api itu berat. Dan itulah hari-hari itu yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengalaminya hari ini. Masya Allah. Padahal kita tidak mengganggu orang ya. Kita tidak merugikan orang. Misalkan saja kita berpakaian rapi, kemudian tidak isbal, jenggot kita pelihara, kan tidak merugikan orang lain sama sekali ya. Tetapi apa yang kita dapatkan, Masya Allah, cibiran sudah biasa ya. Kemudian terkadang sematan nama pada kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwa memegang sunnah itu berat di akhir zaman, di zaman kita. Akan tetapi seberat apapun maka kita mesti bersabar ya, bersabar kita. Karena kalau tidak sabar ya, contoh misalkan jangan contoh orang lain, kita aja terkadang hewan sekalian, terkadang kita merasa berat, kemudian ditinggalkanlah sunnah itu. Akhirnya pegang lagi, kemudian merasa berat lagi, tinggalkan lagi. Itulah sunnah ya. Akan tetapi luar biasa jaminannya yang akan kita dapatkan. Maka kecintaan Allah, kemudian seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa ayat yang berhubungan dengan kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dicatat silahkan. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 20 sampai 24, Al-Hasyr ayat 7, kemudian Al-An'am ayat 153, dan masih banyak yang dicatat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke beberapa hadis yang beliau tuliskan dalam kitab ini. Yang pertama, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana. Satu saat Nabi membuat garis. Ya. Nabi membuat garis. Kemudian summa qala hadza sabilullah. Jadi ada garis besar, garis yang panjang, kata Nabi, inilah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi pun menggariskan di kanannya dan kirinya banyak garis. Jadi ada garis yang besar, kemudian Nabi membuat garis-garis kecil sebelah kanan dan kiri. Waqala, dan Nabi bersabda, hadhihi subulun, ini jalan-jalan, banyak jalan maksudnya. Ala kulli sabilin minha syaitan, di setiap ujung jalan itu ada setan. Jadi ada garis yang besar dan Nabi tunjuk inilah jalan Allah. Nabi bikin lagi garis kecil di kanan-kanan, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan ini jalan-jalan, kata Nabi. Setiap jalan itu ada syaitan, ada setan, yad'u ilaih, yang mengajak ke jalan tersebut. Hari ini Bapak-bapak sekalian, kita melihat banyak sekali jalan-jalan itu yang diprediksi oleh Nabi itu sekarang tampak luar biasa jalan itu. Sampai-sampai ada orang yang mengaku Nabi sekalipun itu banyak pengikutnya. Ya, Masya Allah, orang mengaku Nabi saja hari ini banyak. Masya Allah. Apalagi kalau ya biasa
biasa-biasa ya. Mengaku nabi itu kan luar biasa. Itu pengikut saja luar biasa. Nah, kemudian Nabi membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian Nabi tunjuk lagi, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian. Artinya kita nggak usah melirik jalan-jalan itu, jalan yang lurus saja, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata beliau, satu saat pada suatu hari Nabi sholat bersama kami. Summa aqbala alaina biwajhih. Setelah selesai sholat biasa Nabi menghadap ke jamaah. Fawa'adana mau'idatan. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada kami semua. Dengan apa? Balighatan, dengan nasihat yang luar biasa, dengan nasihat yang sangat indah. Dzarafat minhal uyun, sehingga kami di sini meneteskan air mata dengan nasihat tersebut. Wa wajilat minhal qulub, hati kami semua gemetar. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwadda'." Ya Rasul, ini seakan-akan nasihat engkau yang terakhir. Jadi seakan-akan nasihat engkau wahai Rasul yang terakhir, karena nasihat itu bisa mengeluarkan air mata, menggetarkan hati. Fama ta'hadul laina, ada apa sesungguhnya ya Rasul? Faqala, kemudian Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Pertama itu. Jadi wasiat Nabi adalah wasiat takwa. Dan wasiat takwa ini adalah wasiat yang senantiasa diucapkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Bahkan di antara mereka, di antara kebiasaan para sahabat, para tabi'in, senantiasa mewasiatkan takwa ketika bertemu dengan temannya. Jadi ketika sesama sahabat bertemu, maka pertama kali yang diwasiatkan adalah takwa. Nah, ini kebiasaan mereka yang susah kita ikuti ya. Jarang kita kalau ketemu wasiat kepada teman itu dengan ketakwaan, jarang. Nah, ini mereka, para sahabat, para tabi'in, ketika bertemu mereka mewasiatkan kata-kata takwa. Nah, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Dan hendaklah engkau mendengar dan mentaati. Ini maksudnya mendengar dan mentaati kepada pemimpin ya. Nah, ini kewajiban kita mengikuti pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun pemimpin itu seorang hamba sahaya dari Habsyi. Habsyi itu orang Ethiopia ya, orang hitam yang dimana tidak layak untuk menjadi pemimpin, banyak kekurangan untuk memimpin. Tetapi kewajiban seorang mukmin, siapapun dia, kalau dia sah menjadi pemimpin, maka kewajiban kita mengikuti mereka. Sungguh pun kata para ulama,
dia mendapatkan pemimpin itu dengan cara yang tidak baik. Walaupun pemimpin itu dapat dengan cara yang tidak baik, tapi setelah mendapat pengakuan bahwa dia seorang pemimpin, kewajiban kita mengikuti pemimpin tersebut. Wa in kana abdan habasyian, walaupun dia orang hamba sahaya dari Habsyi, dari Ethiopia, yang tidak layak untuk jadi pemimpin. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nah ini. Kemudian kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sungguhnya siapapun dari kalian yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya kalian akan melihat perbedaan, ikhtilaf yang sangat-sangat banyak. Dan hari ini kita merasakan ya betapa banyaknya ikhtilaf di kalangan umat ini. Kita merasakan hari ini luar biasa. Seandainya ada ya menuntut ilmu, maka luar biasa kita akan menganggap semua itu adalah benar, semua itu baik. Ya. Makanya hari ini kaum muslimin, ya, ikhwan sekalian, para ulama menyebutkan jihad di akhir zaman yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Itu jihad yang paling besar di saat ini, menuntut ilmu. Kita tanpa ilmu hari ini, Masya Allah, agama kita akan terombang-ambing, tidak jelas ya. Makanya hari ini Masya Allah, walaupun kita malas misalkan ya, kita sibuk, maka usahakan menuntut ilmu itu, usahakan. Karena sekarang ini zaman udah luar biasa, itu zaman fitnah ya. Kata Nabi SAW, kakito'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap sekarang. Yusbihu rajulu mu'minan, seorang laki-laki paginya dia beriman, wa yumsi kafiran, dan sorenya dia sudah menjadi kafir. Saking derasnya fitnah tersebut. Dan pondasi yang kita bangun, pondasinya tidak lain kecuali ilmu. Pondasi itu hanya dengan ilmu kita bisa bisa mengerem atau memfilter yang banyak pemahaman tersebut. Nah, buktinya kita ya. Kemudian kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Kemudian sama lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kemudian sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi sunnah itu berarti ada dua, ada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, kemudian sunnahnya Ali. Nah ini sama, mengikuti sunnah Nabi, kemudian sunnah khulafa'ur rasyidin itu sama. Makanya di ayat ini lihat, tamassaku biha. Mestinya kalau bahasa Arab itu karena dua, tamassaku bihima ya. Karena ada sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin, mestinya tamassaku bihima. Tetapi di sini enggak, tamassaku biha. Satu, menunjukkan satu, bukan menunjukkan dua. Ini bermakna, kata para ulama, sama antara sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Makanya dalam hadis ini disebutkan tamassaku biha, pegang teguh sunnah tersebut, bukan tamassaku bihima ya, tapi tamassaku biha. Kemudian wa'addu 'alaiha bin nawajib. Nah, ini
Kemudian gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Di sini ada 2 poin, ya. Yang pertama tamassuk, pegang erat-erat. Jadi jangan megangnya asal-asalan, tidak. Tetapi pegang yang kuat, itu tamassuk. Nah, gitu. Satu itu. Itu masih kurang. Apa kata Nabi? Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian gigit sunnah itu dengan gigi geraham di sini. Jangan sampai copot. Nah, itu kan gigi yang paling kuat adalah gigi geraham. Maka sunnah itu di samping dipegang dengan kuat, kemudian gigit. Nah, ini isyarat. Bagaimana kalau kita sudah menemukan atau mengetahui satu sunnah, maka jangan sampai lepas sunnah itu dari kita. Apapun itu. Contoh kecil misalkan salam, ya. Salam, ya, assalamualaikum. Kita sudah terbiasa dengan salam, maka terus biasakan itu terus. Kita ketemu taman, bilang assalamualaikum. Kita masuk rumah, assalamualaikum. Tamassaku biha. Jangan sampai ini lepas dari kita, ya. Sekecil apapun sunnah tersebut. Nah, insya Allah dengan membiasakan sunnah-sunnah ini, maka sunnah yang besar nanti Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Jadi dari sunnah yang kecil terus kita amalkan, kita biasakan, jadikan itu sebuah kebiasaan kita. Ya, kebiasaan itu susah kan, membuat kebiasaan. Maka membuat kebiasaan terus berulang-ulang, minimal. Kalau kita melihat dari pelajaran bulan Ramadan sebulan, ya. Misal Allah membuat kebiasaan di bulan Ramadan itu sebulan. Kebiasaan bangun malam, ya. Kebiasaan tepat waktu, kebiasaan membaca Al-Qur'an, kebiasaan menahan diri, itu paling tidak sebulan. Setelah sebulan, ya insya Allah bagi orang yang ingin terus menerus continue dengan itu, maka insya Allah mudah setelah itu, ya. Misalkan sebulan kan pasti hari bulan Syawal itu biasanya bangun, ya, malam itu pasti bangun karena kebiasaan kita bangun tuh. Nah, itu kebiasaan. Maka ketika kita membiasakan sebuah sunnah, minimal kita usahakan sebulan misalkan. Terus sebulan, walaupun sunnah itu sekali lagi sunnah yang kecil, nanti insya Allah sunnah yang besar akan Allah mudahkan buat kita semua. Nah, itu addu 'alaiha bin nawajid, gigit geraham sunnah itu dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Saking susahnya memegang sunnah tersebut di akhir zaman. Tidak hanya itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan lawannya. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tidak hanya memegang sunnah, tetapi lawannya juga mesti berhati-hati. Apa kata Nabi? Wa iyyakum, berhati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dengan sesuatu yang baru dalam masalah agama. Ya, apalagi hari ini luar biasa, yang baru itu cukup banyak ya Pak. Kalau kita melihat, Masya Allah, ya, makanya berhati-hati kata Nabi, sesuatu yang baru. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, berhati-hati ya, sesuatu yang baru. Jangan cepat-cepat kita melakukannya, tetapi lihat dulu apakah ini amalan ini ada dalilnya atau enggak. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh para sahabat atau enggak. Kalau tidak, maka
kita tidak usah mengikutinya, tidak usah mengamalkannya. Ya, kalau timbul pertanyaan, misalkan ini kan bagus, ini kan baik, kata Imam Malik, kata beliau, man amila amalan yara hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Kalau seseorang mengamalkan sebuah amalan, dia menganggap amalan itu baik. Menurut akal dia bahwa amalan itu baik. Ya. Padahal amalan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat. Maka apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Artinya dia menuduh Nabi tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin ikhwan sekalian, kalau kita melihat amalan berdasarkan akal, itu banyak amalan yang menurut kita baik. Banyak amalan itu baik, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kaum muslimin, ma'asyiral ikhwah, hendaklah kita belajar, ya. Hendaklah kita menuntut ilmu agar kita tahu mana sesungguhnya yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan, bukan hanya melihat itu baik atau tidak. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, zaruni ma taraktukum. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biarkanlah apa-apa yang aku tinggalkan. Jadi biarkan apa-apa yang aku tinggalkan. Dulu sebelum syariat ini sempurna, maka Nabi menganjurkan para sahabat jangan banyak bertanya. Jadi biarkan saja dulu, karena kalau ditanya nanti akan memberatkan. Ya, makanya kata Nabi, zaruni, biarkan saja. Ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan. Jadi kalau Nabi tidak melakukan, kalian nggak usah nanya kenapa Nabi nggak lakukan, nggak usah, karena syariat itu belum sempurna saat itu. Fa innama halakal ladina min qablikum, sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian, bikasrati su'alihim, karena terlalu banyak pertanyaan mereka. Nah, ini isyarat kepada orang-orang Yahud, ya, yang banyak bertanya kepada Nabi mereka. Wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, yang kedua binasa umat yang lalu karena mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini ada dua. Yang pertama, kasratu su'alihim, banyak bertanya. Itu kebiasaan orang-orang Yahud. Ikhtilafuhum ala anbiyaihim, menyelisihi nabi, ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Nah, kata Nabi, dua-duanya akan binasa. Banyak bertanya juga binasa, menyelisihi para nabi juga binasa. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, maka apa saja yang aku larang maka kalian jauhi. Apa saja yang Nabi larang maka jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan maka lakukan sekemampuan kalian. Di sini ada dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Perintah dan larangan jangan dilihat dari besar kecilnya perintah tersebut, karena setiap perintah itu adalah ujian dari Allah. Setiap larangan juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perintah itu kecil ataupun besar, baik larangan itu kecil atau larangan itu besar.
Jadi semua perintah dan larangan itu pada hakikatnya cobaan buat kita. Dan yakinlah setiap apa yang Allah perintahkan di situ terdapat kebaikan buat kita. Setiap apa yang Allah larang di situ ada mafsadat buat kita. Walaupun tentu saja kita belum melihat mafsadatnya, kita belum melihat kebaikannya misalkan. Yakin kalau itu perintah maka di situ ada kebaikan buat kita. Dan kalau itu larangan di situ pasti ada madarat buat kita. Maka kata Nabi, fa idza nahaitukum, apa yang aku larang fajtanibu, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan maka lakukan. Nah, mengenai menjauhi atau meninggalkan larangan, maka di sini tidak ada kalimat mastata'tum, ya. Jadi larangan itu maka hindari total, jauhi tanpa ada kemampuan. Oh, kita belum mampu, tidak ada. Jadi larangan itu jauhi sama kita. Tidak ada pilihan. Oh, saya belum mampu meninggalkan itu, nggak ada. Yang namanya larangan tinggalkan. Karena mudah kan, tidak melakukan, hanya meninggalkan saja. Adapun terhadap perintah maka fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan itu sekemampuan kalian. Nah, ini menunjukkan karunia kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka kalaupun perkara itu wajib, kalau kita tidak mampu maka tidak mesti. Contoh misalkan haji wajib, ya, haji itu wajib. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Tapi qadarullah saat ini kita belum mampu. Maka karena ketidakmampuan itu, maka kewajiban itu menjadi gugur. Itu perintah. Salat misalkan, kita diwajibkan untuk salat berdiri kalau kita mampu. Karena qadarullah kita ada udzur, maka kita tidak bisa berdiri, maka lakukan sekemampuan kita. Itu perintah. Sekali lagi, kalau larangan maka tidak ada pilihan kecuali kita mesti meninggalkan larangan tersebut. Itu hadis yang ketiga. Kemudian Imam As-Suyuti menukilkan hadis yang keempat. Wa an Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Annahu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, man ahya sunnatan qad umitat ba'di, siapa orang yang menghidupkan sunnah yang sunnah itu sudah mati. Jadi ada sunnah yang sunnah itu mati, tidak ada orang yang menghidupkannya, tidak ada orang yang melakukannya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mempelopori sunnah tersebut. Banyak ya sunnah-sunnah yang telah mati, banyak. Ya, misalkan ya, hari ini banyak sunnah yang tidak dianggap sunnah. Ya, contohnya misalkan salam, tadi kan sunnah tuh, salam sunnah. Kemudian ya banyak lah ya. Atau sunnah itu misalkan kita memanjangkan jenggot kita, itu sunnah ya. Nah, siapa orang yang menghidupkan sunnah tersebut, yang sunnah itu telah mati, fa inna lahu minal ajri mithlu man amila biha,
maka orang tersebut akan mendapatkan pahala mislu man amila biha minan nas, seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang. Dia mempelopori sebuah sunnah, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengikutinya, sunnah tersebut diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, yang tidak mengurangi pahala orang yang melakukan. Contoh misalkan di zaman Nabi, ada ketika Nabi berkhutbah, ada seorang yang meminta sumbangan, ya, ada orang Badui yang kusut pakaiannya. Kemudian Nabi SAW melihat orang tersebut kasihan. Kemudian Nabi berkhutbah menyampaikan kepada para sahabat agar bersedekah. Maka terkumpullah sedekah itu banyak. Orang-orang bersedekah dengan emasnya, dengan bajunya, dengan apa yang dia mau, gandum, tamar dan lain-lain. Nah, maka setiap dari orang tersebut yang melakukan, yang mengikuti amalan tersebut, maka orang yang mempeloporinya itu kebagian pahala dari sejumlah orang tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini luar biasa nih. Makanya kita biasakan sunnah itu. Tapi mungkin hari ini belum ada orang yang mengikuti kita, ya, hari ini. Tapi yakinlah satu saat ada orang yang mengikuti. Apa saja amalan baik itu? Misalkan habis subuh kita ke masjid berjamaah subuh, kita diam di masjid sampai waktu syuruk. Oh, kita biasakan terus itu sendiri. Tiba-tiba ada orang, ya, yang melihat, oh, masya Allah nih orang, ada yang mengikuti, misalkan ikuti 1 orang, 2 orang. Sebanyak itu pula yang akan kita dapatkan pahalanya. Luar biasa. Nah, ini butuh kejelian kita, ya. Mana ada sunnah yang sudah mati, hidupkan. Nah, tapi sebaliknya, saya dulu, ya, sedikit deh. Wa man ibtada'a bid'atan la tuddallahu wa rasulahu fa inna lahu mithlu ithmin man 'amila biha minan nas la yanqusu dzalika min athamin nasi syai'a. Begitupun sebaliknya, siapa orang yang melakukan kebid'ahan, melakukan sesuatu yang baru di dalam syariat yang Allah dan Rasulnya tidak ridho, dia melakukan kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosa dan dia akan menanggung dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan setelahnya. Ini kebalikan dari yang tadi. Insyaallah nanti kita akan sambung setelah sholat isya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita akan lanjutkan. Kita akan kutipkan beberapa pendapat para salaf, ya, tentang sunnah ini. Kalau tadi sudah dijelaskan dari Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, kemudian bagaimana perkataan para salaf, para sahabat tentang sunnah. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Orang yang sedang saja melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada orang yang bersemangat tapi dalam kebid'ahan. Misalkan ada sebuah sunnah tapi dia melakukannya
sedang-sedang saja. Jadi tidak terlalu bersemangat, tetapi dia melakukan sunnah. Nah, itu jauh lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh tapi di dalam kebid'ahan. Karena itu tadi, ya, kita disuruh untuk melaksanakan sunnah, dan kita diwanti-wanti oleh Nabi untuk menjauhi kebid'ahan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, yang dimaksud dengan sedang dalam sunnah, misalkan kita melakukan tahajud, ya, kebiasaan anak muda, misalkan kita hanya bisa melakukannya 2 atau 3 rakaat, atau mungkin hanya 1 rakaat saja, witir misalkan, ya, tapi itu kan sunnah. Ketimbang misalkan ada orang yang sholat di awal tahun atau akhir tahun ratusan rakaat, misalkan, ya, mendingan 1 rakaat witir saja, itu pun kita malas sambil duduk witirnya, misalkan, ya, udah 1 rakaat sambil duduk misalkan, itu jauh lebih baik. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian waqala Ibnu Abbas, an-nadru ila rajuli min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah. Kalau kita melihat kepada seorang saja dari orang itu melakukan sunnah, jadi pelaku sunnah, maka itu akan mendorong kita untuk melakukan sunnah tersebut, dan wa yanha 'anil bid'ah, dan akan terhindar atau dijauhkan dari bid'ah. Nah, ini perlu kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita memilih teman, ya. Memilih teman itu perkara yang yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pilih, lihat, karena itu akan membawa dampak, ya. Dalam banyak hadis banyak disebutkan bagaimana teman itu berdampak. Al-mar'u ala dini khalilih, misalkan. Seseorang itu tergantung agama temannya, sama siapa dia bergaul, ya, pasti tidak jauh berbeda dengan itu. Makanya as-sahib, sahib, teman itu bisa menarik. Nah, ini perlu kita memilih teman yang baik, ya, kita seleksi. Bahkan dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabar dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, kemudian di waktu pagi dan sore. Jangan pernah bergaul. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan berlebihan bergaul dengan orang-orang yang hanya mengutamakan kehidupan dunia. Ini perlu perhatian kita. Jadi teman itu luar biasa. Makanya kata Ibnu Abbas, melihat saja seorang teman yang baik akan berpengaruh pada kita. Kita pun akan terbawa untuk melakukan amalan tersebut, ya. Misalkan, ya kan, beda harisma seseorang melakukan sunnah, itu akan ada harismanya, sehingga mendorong kita untuk melakukan sunnah tersebut dan menjauhkan kita dari kebid'ahan. Kemudian Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kamu dalam melaksanakan sunnah. Tadi disebutkan sabar bersama orang-orang bersabar dalam melaksanakan sunnah. Seberat apapun sunnah itu, bersabar kita. Ya, mungkin ketika masih muda, kita masih banyak urusan, mungkin ya tidak maksimal kita melaksanakan sunnah, tetapi paling tidak meninggalkan. Ya, contoh tadi, misalkan kita disunahkan sholat malam, walaupun tidak kuat 11 rakaat, ya 3 rakaat lah, adnal kamal, ya, sempurna yang sangat rendah, 3.
2 tahajudnya, 1 witirnya, atau misalkan tidak kuat witirnya saja 1, masih bangun malamnya susah, habis isya paling tidak meninggalkan. Kemudian misalkan kita membacakan atau membiasakan membaca Al-Quran, nggak usah banyak-banyak, misalkan setiap hari 1 lembar, tidak kuat 1 halaman, tapi tidak pernah ditinggalkan. Nah, karena dalam sunnah itu mesti bersabar. Waqif haitsu waqafal qaum, dan diam bagaimana orang-orang kalau tidak melakukan, nggak usah melakukan. Waqul bima qalu, dan katakan dengan apa yang mereka katakan. Jadi kul bima qalu, mereka mengatakan itu, kita juga katakan itu. Wa qaffa amma qaffu anhu, kemudian kita menahan dari sesuatu, kita tidak melakukan. Orang-orang itu, orang terdahulu tidak melakukan, maka kita pun tidak melakukan. Orang dulu mengucapkan, kita ikut mengucapkan. Kemudian wasluk sabila salafika sholih, kemudian kita telusuri jejaki jalan orang-orang salafus sholih. Dari mana caranya? Ya, kita banyak belajar membaca sirah, bagaimana perjalanan mereka melakukan sunnah. Ya, lihat perjalanan mereka. Kita tidak akan tahu bagaimana misalkan seorang sahabat melakukan sunnah, itu tidak tahu kalau kita tidak membaca sirah mereka. Maka baca itu untuk apa? Untuk menumbuhkan giroh, menumbuhkan semangat kepada kita. Terus tapaki terus, walaupun terasa berat. Kemudian Abu Ayyub berkata, inni la ukhbiru bi mautir rajuli min ahli sunnah. Satu saat aku dikabarkan oleh seseorang tentang ada seseorang yang meninggal dari ahli sunnah. Kata Abu Ayyub, dikabarkan kepadaku ada seorang yang meninggal dari ahli sunnah. Faka'anni afqidu ba'da a'dha'i, maka seakan-akan aku kehilangan sebagian badanku. Jadi kalau mendengar ahli sunnah, teman kita misalkan atau siapa saja yang kita kenal, dia terkenal dengan ahlu sunnahnya, atau pejuang sunnah, pengamal sunnah, kemudian meninggal, kata Abu Ayyub, berita itu sampai kepadaku, maka seakan-akan sebahagian anggota tubuhku hilang, saking kagetnya, saking gimana perasaannya itu. Nah, itu kata Abu Ayyub. Masya Allah ya, luar biasa. Kita mungkin juga bisa merasakan seperti itu, sedih kita, bagaimana rasanya kehilangan seorang yang terbiasa melakukan sunnah atau orang yang mempelopori sunnah. Ya, misalkan ada ustadz kita atau syekh kita meninggal dan dia ma'ruf ya, udah masyhur, dia penegak sunnah, maka untuk kita pun akan bersedih, seakan-akan hilang beberapa bagian dari tubuh kita. Itulah perkataan para salaf kita tentang orang-orang yang melakukan sunnah. Kemudian Sufyan As-Tsauri mengatakan, la yastaqim qaulun wa amalun illa bimuwafaqatis sunnah. Tidak akan lurus sebuah amalan, tidak akan lurus sebuah ucapan kecuali ucapan itu sesuai dengan sunnah. Jadi ini sebuah kemestian ya, berarti kalau pengen lurus amalan kita, pengen lurus ucapan kita, maka semuanya mesti sesuai sunnah. Insya Allah kalau semuanya sesuai sunnah, maka luruslah amalan tersebut. Nah, ini beberapa perkataan salaf kita, masih banyak sebetulnya ya, masih banyak perkataan mereka. Nah, juga ini sangat terkenal juga nih perkataan Sufyan Ats-Tsauri, istausu bi ahli sunnah khairan fa innahum ghuraba. Berwasiatlah kalian kepada ahli sunnah dengan wasiat yang baik,
karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang asing. Ya, berwasiat dengan wasiat yang baik. Mereka itu orang asing. Ya, orang-orang ahlu sunnah saat ini mereka pun orang-orang yang asing tengah masyarakat, di tengah keramaian, asing di tengah keramaian. Tetapi yakinlah dengan hadis Nabi, fatuba lil ghuraba, sangat bahagialah, beruntunglah menjadi orang-orang yang terasing. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertamasuk ke dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah alias melakukan kebid'ahan. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, kita bisa membedakan mana sunnah, mana yang bid'ah, mana yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan. Itu barangkali ya yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Ya. Mengenai salat hajat, mungkin disandarkannya seperti apa? Soalnya ada orang kadang pernah mengajar yang salat hajat. Ya, mengenai sholat hajat ya. Kalau penamaan sholat hajatnya itu, kalau saya baca dalam beberapa kitab ya, tidak ada namanya. Tetapi begini, kalau Nabi ingin melakukan sesuatu maka Nabi sholat 2 rakaat. Nabi ingin bersafar maka Nabi sholat 2 rakaat. Nabi ada sesuatu maka Nabi sholat 2 rakaat. Mungkin karena itu orang menyebut itulah sholat hajat. Karena kebutuhan, hajat itu karena kebutuhan. Nabi kalau safar butuh bepergian, maka Nabi sholat 2 rakaat. Ada sesuatu, Nabi sholat 2 rakaat. Ya, jadi tidak salah misalkan kita mau ada sesuatu sholat. Nah, dalam kitab itu sama antara sholat hajat dengan sholat istikharah. Kalau kita lihat, istikharah itu kan kita memilih, ya ada kebutuhan. Istikharah itu tidak mesti 2 pilihan, misalnya mesti 2 terus kita pilih, enggak. Kita misalkan butuh sesuatu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu mana dimantapkan apa dalam pilihan kita, kalau mesti memilih, atau satu pilihan pun kita istikharah misalkan. Nah, itu juga sama sebetulnya. Artinya sholat itu kita lakukan ketika kita ingin membutuhkan sesuatu dan butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salat. Wasta'inu, mintalah kalian pertolongan, bis-sabri dengan sabar, was-salat dan salat. Dan biasakan kita juga, ya kita ada sesuatu, salat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Itu nggak ada masalah sebetulnya, ya. Dan itu disebutnya mungkin salat hajat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada suatu organisasi Islam ya saja, dia kadang-kadang mengambil hadis Rasul dan kadang-kadang ya mengingkari. Salah satunya ada bentuk hadis tentang masalah membaca surat Al-Kahfi. Ya. Membaca surat Al-Kahfi malam atau mungkin masa boleh poligami juga, sebagian dia diingkari menurut urusan. Ya, mengenai sunnah, ya, mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama hadis itu sahih, ya, sahih bisa dipakai hujah seperti hadis sahih, kemudian hadis hasan itu bisa dipakai hujah, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, jangan dipilih-pilih, ya.
Jangan memilih, oh misalkan ini dilakukan, ini tidak, padahal sama-sama hadis Nabi. Tidak boleh. Selama kita misalkan bisa melakukannya, maka lakukan, kecuali dalam beberapa hal. Contoh, ada sunnah-sunnah tanawu misalkan ya. Nah, Nabi mencontohkan beberapa gerakan, misalkan dalam gerakan sholat saja ya. Dalam gerakan sholat, orang bertakbir, ada hadwa mankibai di sini. Nah, ada lagi kan Nabi mencontohkan sampai kedua telinga, ya misalkan, ya itu, ini dipilih satu saja, enggak, itu tanawu. Satu saat kita boleh melakukan begini, satu saat juga boleh begini. Ya, itu tanawu maksudnya. Dua-duanya sahih hadisnya. Kemudian misalkan kita mau bangkit dari ruku, boleh orang begini, boleh begini juga boleh, kan itu ya. Nabi SAW yu'ajin itu maksudnya mengepalkan. Jadi orang ajin itu membuat adonan. Jadi gini, terkadang bikin adonan begini, terkadang juga begini bikin adonan. Jadi boleh melakukannya, tapi jangan kalau ini begini mesti begini, itu salah. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi kalau ada yang sunnah tanawu, lakukan semuanya. Atau misalkan ketika Nabi masih muda, maka ketika bangkit dari sholat, dari sujud, Nabi langsung berdiri, tidak ada istirahat dulu, berdiri karena dia masih kuat. Ketika Nabi sudah tua, maka Nabi agak lemah, maka dari sujud itu Nabi istirahat dulu. Nah, kita satu saat boleh, misalkan mau istirahat dulu ya silahkan, mau langsung juga silahkan, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya jangan begini, wah yang itu tidak, nggak boleh dilakukan. Nah, padahal dua-duanya sahih ya. Nah, itu namanya sunnah tanawu yang memang dicontohkan dua-duanya oleh Nabi SAW. Dan sunnah tanawu itu banyak. Nah, ini makanya butuh belajar. Kalau hanya belajarnya kita misalkan ini saja, orang melakukan gitu kita anggap salah. Enggak ya. Makanya kita mesti belajar di situ. Jadi ada sunnah tanawu, terutama dalam sholat itu banyak ya. Dalam sholat sunnah tanawu banyak, terutama bacaan. Misalkan doa istiftah, ada 13 doa istiftah itu, bahkan lebih. Kita boleh kalau hafal, yang satu kita baca, kemudian satunya kita baca, boleh. Atau bacaan tasbih ketika sujud, dan itu sahih hadisnya, boleh. Ya, jangan begini karena kebiasaan kita gini, orang melakukan beda dengan kita, wah itu salah, dipilih. Enggak. Kalau sunnah tanawu boleh kita melakukannya. Sesekali kita melakukan begini, sekali kita melakukan yang lain, silakan. Selama, ingat, selama hadisnya sahih. Kalau ada salah satu yang dirojihkan, maka kita memilih yang dirojihkan, yang lebih sahih ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.